Shalom, salam sejahtera dan selamat datang serta selamat bergabung dengan kami. Saya sarankan untuk tersambung ke internet ya, agar mendapatkan data-data yang diperlukan dari internet. Ini adalah pedoman penting dengan 3 pilar pelayanan misi atau fungsi pelayanan pada umumnya atau Yamari khususnya ya. Pelayanan misi Yamari merupakan amanat agung Tuhan Yesus untuk menyampaikan Injil atau kabar baik sampai ke ujung bumi. Ini adalah video perkenalan atau ajakan agar pendengar mau mengikuti seminar, atau presentasi, atau pemahaman atau apa saja dari institusi, gereja atau organisasi Kristen. Misalnya dalam hal ini, kata pembuka dari ketua Yamari, atau wakil ketua Yamari, atau gembala dan sebagainya. Jika tidak ada kata sambutan bisa diisi video musik rohani ya. Pelayanan misi merupakan amanat agung Tuhan Yesus. Sebagai kepala gereja tertulis di Matius 28 ayat 19 dan 20. Pelayanan misi juga unsur penting dalam kehidupan bergereja dan atau organisasi serta komunitas, kelompok persekutuan, serta unsur-unsur Kristiani yang tidak terpisahkan dari: pertama, marturia atau kesaksian iman Kristiani. Kedua, koinonia atau persekutuan iman Kristiani. Ketiga, diakonia, bantuan sosial kepada yang membutuhkannya. Sedangkan liturgi dalam acara pengudusan, khususnya di altar atau mimbar, serta kerikma menyampaikan pewartaan, biasanya dilakukan di gereja-gereja Katolik atau gereja Ortodoks saja. Namun untuk menjalankan dan melakukan kegiatan serta aktivitas ini, pelayanan ini memerlukan 3 roda pendorong utama, yaitu doa, dana dan daya. Sekali lagi, doa, dana dan daya. Maka dengan perkataan lain adalah: pertama, marturia adalah misi kesaksian dan penginjilan khususnya di sini Yamari. Kedua, koinonia adalah misi persekutuan yang sudah dibentuk, yaitu Persekutuan Kasih Marturia PKM yang biasanya diadakan hari Jumat. Ketiga, diakonia adalah misi kegiatan sosial, yaitu misi kesehatan dari Yamari. Misalnya cek gula darah, teknopangan, dan bantuan sosial dengan memberikan beras, gula, minyak goreng kepada masyarakat yang kurang mampu, dan masih banyak lagi. Ada tertulis di Lukas 10 ayat 38-42. Ada perbedaan yang cukup jelas antara melayani Tuhan, khusus, dengan melayani pekerjaan Tuhan, umum. Melayani Tuhan adalah seperti Maria, Lukas 10 ayat 38-42. Yang disebut melayani Tuhan adalah berdoa, membangun hubungan yang intim, akrab, belajar firman Tuhan, serta menanti-nantikan Tuhan. Sedangkan, melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta. Yang disebut melayani pekerjaan Tuhan adalah menjadi pemimpin pujian, penyanyi di gereja, pemusik, penari tamborin, guru sekolah minggu, dan lainnya. Banyak orang yang suka melayani pekerjaan Tuhan tetapi tidak suka melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan secara khusus, pasti akan melayani pekerjaan Tuhan secara umum, tetapi belum tentu orang yang melayani pekerjaan Tuhan atau pelayanan pekerjaan yang bersifat umum akan melayani Tuhan secara khusus. Dalam hal ini Marta merasa iri hati kepada Maria, karena Maria dekat dengan Tuhan.
Menurut Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, maka dalam kajian teologis, kisah pertemuan Yesus dengan Marta dan Maria mencerminkan sebuah pelayanan umum, menyediakan makan, minum dan kelengkapannya. Marta digambarkan lebih sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi Maria dipuji Yesus karena duduk dan mendengarkan pengajaran. Pelayanan khusus pengajaran firman Tuhan. Marta memang memiliki iman yang besar, tetapi kurang menyerahkan diri dan eksistensinya secara total kepada Allah. Maka dalam pelayanan iman Kristiani, atau gereja atau yayasan Kristen, ada dua bagian pelayanan yang bersifat umum dapat dibaca di 1 Korintus 12, ayat 4 sampai dengan 7, yaitu pekerja pelayan, penyanyi, pemusik, pemain tamborin, pemimpin pujian, pembacaan firman Tuhan, warta dan lainnya. Sedangkan pelayanan khusus ada tertulis di 1 Korintus 12 ayat 8-11, ayat 28-31, di Efesus 4 ayat 11-16, yaitu pengajar atau guru, penginjil, gembala, nabi dan rasul, yang disebut 5 fungsi pelayanan khusus Kristiani. Inilah gambar animasi, gerak cepat menuju kemajuan zaman. Dari pelayanan iman Kristiani, atau Yamari, secara menyeluruh, lengkap dengan 3 pilar pelayanan, yaitu marturia, atau kesaksian, koinonia, atau persekutuan kasih, diakonia, atau pekerjaan sosial, dan 3 roda pendorong kehidupan, yaitu doa, dana, dan daya, di bawah naungan firman Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ketiga roda pendorong utama ini berkelanjutan. Ketiganya yaitu doa, dana, dan daya, yang bersinergi membentuk 3 kesatuan yang sangat dibutuhkannya, yaitu inilah doa orang benar, besar kuasanya. Dan seluruh pelayanan misi Yamari perlu berdoa, agar permohonan dan penyertaan Tuhan ada dan dikabulkan Tuhan, serta menjadi kenyataan. Karena banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Dana. Seluruh pelayanan misi Yamari perlu dana, baik dari dalam atau internal, maupun dari luar atau eksternal. Dana bagaikan darah Yesus yang dikorbankan di kayu salib untuk menebus orang berdosa. Seluruh pelayanan misi Yamari perlu daya, tenaga dan penyertaan Tuhan, baik dari internal, pengurus dan karyawan, maupun eksternal atau sahabat-sahabat Yamari, ketua atau wakil ketua, atau pengawas, atau penasehat Yamari, dan semuanya terlibat langsung atau tidak langsung untuk pelayanan misi ini. Where do I even start? Pray. It's hard to know when your church or Christian organization to move to your city, when to launch, and what you should even be thinking about without a clear blueprint. What about the money? Donation. Knowing what to say to potential donors is crucial to raising money. Without a strategy, you could miss out on potential gifts. Who will help you? Power.
It's not a one-person job to build a church, Christian organization. It takes an army. But without knowing how to build teams and people, it can feel overwhelming. Inilah terjemahannya. Di mana saya mulai? Dimulai dengan berdoa. Sulit memang mengetahui kapan gereja, organisasi Kristen, yayasan Anda akan dibangun, diluncurkan, serta dikembangkan dan apa yang harus Anda pikirkan dengan perencanaan yang jelas, yang akan dilaksanakan kemudian. Berdoalah. Bagaimana dengan uangnya? Mencari donasi. Mengetahui apa yang harus dikatakan kepada calon donor sangat penting dalam penggalangan dana. Tanpa hikmat Tuhan dan strategi, Anda bisa kehilangan kesempatan dari donatur. Internal jemaat, eksternal simpatisan. Siapa yang akan membantu kami? Sumber daya. Mengurus dan melayani misi Yamari bukanlah pekerjaan satu orang. Dibutuhkan tim yang kuat dan kredibel. Namun tanpa mengetahui cara membangun tim dan orang-orang, hal ini bisa terasa. Lalu siapakah dan bagaimana melakukan pelayanan misi ini? Atau siapa yang layak dan mampu yang diperkenankan Tuhan untuk pelayanan misi ini? Pertama adalah 1 Petrus 4 ayat 10 tertulis. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Atau, suka melayani dengan rendah hati dan penuh kasih bisa dibaca di Galatia 5 ayat 13 ya. Kedua pasal 1 Petrus 4 ayat 11 tertulis. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan atau kuasa yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya adalah punya hobi atau kesukaan tentang membaca, memahami serta melaksanakannya semua. Kita ulangi lagi ya dalam pelayanan misi umum dan pelayanan misi khusus ini. Maka dalam pelayanan iman Kristiani, atau gereja atau yayasan Kristen, ada dua bagian pelayanan yang bersifat umum dapat dibaca di 1 Korintus 12, ayat 4 sampai dengan 7, yaitu pekerja pelayan, penyanyi, pemusik, pemain tamborin, pemimpin pujian, pembacaan firman Tuhan, warta dan lainnya. Sedangkan pelayanan khusus ada tertulis di 1 Korintus 12 ayat 8-11, ayat 28-31, di Efesus 4 ayat 11-16, yaitu pengajar atau guru, penginjil, gembala, nabi dan rasul, yang disebut 5 fungsi pelayanan khusus Kristiani. Pelayanan misi merupakan suatu pengabaran Injil keselamatan kepada dunia, sebagai bagian lanjutan kedatangan Kristus yang pertama kali ke dunia ini, merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan gereja, yayasan Kristen dan komunitas Kristen dunia, yang terdiri dari 5 fungsi pelayanan misi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di Efesus 4, ayat 11 dan 12. Yaitu, Efesus 4 ayat 11 dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Efesus 4 ayat 12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, pertama. Fungsi pengajaran, teach, kedua. Fungsi penginjilan, evangelism. Ketiga. Fungsi penggembalaan, shepherd. Keempat, fungsi kenabian, profetik. Kelima, fungsi kerasulan, apostolik. Menurut Injil Matius di
Matius pasal 25 ayat 14-30, yaitu perumpamaan tentang talenta. Mengilustrasikan semua kemampuan, waktu, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. Hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita sebagai umat Kristiani untuk menuju kerajaan sorga. Perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di sorga akan ditentukan oleh kesetiaan dalam kehidupan nyata dan pelayanan kita di bumi. Setiap orang Kristen di bumi sudah memiliki talentanya masing-masing sebagai singer, worship leader, guru sekolah minggu, atau pengajar, dan lainnya untuk pelayanan misi pada umumnya. Namun kita perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan agar diberikan anugerah seperti yang ditulis di Efesus 4 ayat 12, sehingga kita mampu untuk melayani Tuhan, serta mampu untuk melakukan kelima fungsi pelayanan khusus ini. Sekali lagi 5 fungsi pelayanan khusus ini dengan benar. Tuhan ingin semua anggota tubuh Kristus berperan aktif dalam pembangunan tubuhnya. Gereja, yayasan dan persekutuan-persekutuan Kristen. Itulah sebabnya Dia memberikan kita anugerah untuk memperlengkapi. Kepada masing-masing anggota dan jemaat melebihi talenta yang telah dimilikinya. Anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan dapat dibaca di Efesus 4 ayat 12. Ketika kita dianugerahkan kepada kita, maka talenta yang sudah kita miliki dapat dibaca di Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Maka kita akan mendapatkan hikmat Allah berupa pelayanan khusus dari kelima fungsi khusus ini. Yesus adalah kepala. Dapat dibaca di Kolose 1 ayat 18 dan 19, Efesus 1 ayat 22. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-6. Dengan bertambahnya murid-murid Kristus, maka timbul pertentangan di antara mereka dalam pelayanan kepada Tuhan, sehingga perlu diangkat beberapa 7 orang pemimpin penatua, yaitu Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. 1 Timotius 3 ayat 8-12. Seorang pemimpin haruslah seorang yang terhormat dan penuh kasih. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Inilah hierarki kepemimpinan secara fisik, dunia, dan nyata, antara lain, sebagai berikut. Selanjutnya adalah pengenalan atau introduction. Bahan seminar pelayanan misi khusus dengan 5 fungsi pelayanan. Modul 1 adalah fungsi khusus pengajaran atau teaching. Kelas 1, yaitu tentang pertobatan. Kelas 2, yaitu tentang aku pengikut Kristus atau disingkat
APK Kelas 3. Tentang Aku Murid Kristus atau disingkat, AMK, Kelas 4. Tentang Aku Seperti Kristus atau disingkat, ASK. Fungsi pengajaran atau teaching adalah berfungsi untuk melengkapi jemaat dalam hal belajar mengajar. Teaching supaya jemaat dilengkapi dalam hal pengenalan pribadi dengan Tuhan secara benar dan utuh serta mantap dalam hal pengajaran firman Tuhan sehingga tidak terombang-ambing oleh angin pengajaran lainnya, atau tersesat, yang menyimpang dari Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Efesus 4 ayat 11 dan 12, 2 Timotius 2 ayat 2, Titus 2 ayat 3 dan 4, 1 Timotius 4 ayat 13, Kolose 3 ayat 16, Ibrani 5 ayat 12 dan ayat-ayat ini menunjukkan pentingnya peran guru, pengajaran, dan pemuridan dalam ajaran Kristen. Guru-guru Kristen memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengetahuan dan pengajaran yang berdasarkan Alkitab kepada umat Kristen, serta membantu mereka tumbuh dalam iman dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam modul ini ada peranan atau main peran, role playing, sebagai guru versus murid dengan tema atau topik. 1. Aku Pengikut Kristus disingkat, APK, 2. Aku Murid Kristus, disingkat, AMK, 3. Aku Seperti Kristus, disingkat, ASK, dan seterusnya. Modul 2 adalah fungsi khusus penginjilan atau evangelisme. Perintah untuk memberitakan Injil, atau yang sering disebut dengan amanat agung Yesus Kristus adalah perintah Yesus yang terakhir, ditulis di Matius 28, ayat 19 dan ayat 20. Perintah ini diberikan setelah kebangkitan Yesus dan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Fungsi penginjilan atau evangelism adalah berfungsi untuk melengkapi jemaat dalam hal gomprik atau pergi dan beritakanlah Injil. Supaya jemaat dilengkapi dalam hal memiliki beban dan keberanian untuk pergi dan memberitakan Injil guna menyelamatkan generasi yang terhilang. Terutama kaum milenial, di mana saat sekarang, di masa milenial ini, sebagian besar usia remaja Kristen, muda remaja usia, sudah menjauh dari firman Tuhan. Baca di Matius 28 ayat 19 dan 20, Markus 16 ayat 15, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roma 10 ayat 14, 15. 2 Timotius 4 ayat 2, 1 Petrus 3 ayat 15, Kolose 4 ayat 5 dan 6, ayat-ayat ini menegaskan pentingnya penginjilan dalam ajaran Kristen dan mengajak umat Kristen untuk aktif dalam menyampaikan pesan Injil kepada orang lain, sehingga mereka dapat mendengar, mempercayai, dan menerima keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Peranan, atau main peran, role playing, sebagai penginjilan merupakan topik, beritakan Injil sampai ke ujung dunia. Modul 3 adalah fungsi khusus penggembalaan atau shepherd. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Gembala yang baik adalah sebuah gelar dan penggambaran yang digunakan dalam perikop dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 21. Fungsi penggembalaan adalah berfungsi untuk melengkapi jemaat dalam hal penggembalaan domba, dengan penyertaan kasih Tuhan atau cinta dan kasih sesama, supaya jemaat dilengkapi dalam hal mengerti dan melakukan bagaimana cara mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain dalam kelompok jemaat Tuhan dan gereja, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Akulah gembala yang baik,
Kisah Para Rasul 4 ayat 8-16, 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2, Yohanes 10 ayat 11-18, Matius 21 ayat 11, Matius 16 ayat 15 dan 16, Lukas 24 ayat 19, Yohanes 4 ayat 19. Kisah 3 ayat 22, Ibrani 1 ayat 1 dan 2, 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6, maka fungsi penggembalaan dalam gereja memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara dan memperkuat iman umat Kristen, serta menjaga kesejahteraan spiritual dan moral mereka. Dalam Efesus 4 ayat 11 dan 16, peran para pendeta dan penggembala rohani dilihat sebagai bagian dari peran pelayanan yang diberikan oleh Kristus kepada gereja untuk memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus sehingga umat Kristen tumbuh dan matang dalam iman mereka. Peranan, main peran, role playing. Sebagai penggembalaan topik, akulah gembala yang baik. Modul 4 adalah fungsi khusus kenabian atau profetik. Kok hari gini masih ada nabi? Ya. Oh, bukan nabi. Tapi fungsi kenabian yang masih ada. Dan jawabannya ada di modul ini ya. Fungsi kenabian adalah fungsi yang dilakukan seseorang yang bukan nabi namun berfungsi untuk melengkapi jemaat dalam hal vision and mission, God direction to members. Perintah Allah, pray worship. Supaya jemaat dilengkapi dalam hal memiliki visi dan misi dari Tuhan. Agar tidak menyimpang dari arah tujuan dan rencana Tuhan untuk membangun jemaat, serta mengerti dan memahami bagaimana harus berdoa dan menyembah Allah serta membangun hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan. Agar pesan-pesan yang bersifat profetik dari Tuhan bisa disampaikan ke jemaat dengan penuh kasih dan kuasa ilahi. Untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, baca di Matius 21 ayat 11, Matius 16 ayat 15 dan 16, Lukas 24 ayat 19, Yohanes 4 ayat 19, Kisah Para Rasul 3 ayat 22, Ibrani 1 ayat 1 dan 2, 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Ayat-ayat tersebut mencerminkan konsep Yesus sebagai nabi dan juru selamat dalam kekristenan. Peran kenabian dalam kekristenan lebih fokus pada pengajaran dan pesan profetik tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus kepada manusia serta bagaimana Dia menggenapi serta memenuhi nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama. Untuk main peran, role playing, ini sangat menarik untuk dilakukan ya karena untuk melakukan fungsi kenabian, topik, bagaimana membedakan antara ramalan dengan nubuat. Modul 5 adalah fungsi khusus kerasulan atau apostolik. Loh kok hari gini masih ada rasul ya? Oh, bukan rasul. Tapi fungsi kerasulan yang masih ada. Dan jawabannya ada di modul 5 ini ya. Fungsi kerasulan adalah fungsi yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang bukan rasul dan berfungsi untuk melengkapi jemaat dalam hal untuk pergi dan bangunlah gereja-gereja Tuhan. Atau go build. Church planting, church development. Pembangunan dan pengembangan gereja baru atau gereja lokal. Supaya jemaat dilengkapi dalam hal memiliki beban untuk aktif terlibat dalam kegerakan misi yang dahsyat, powerful, mendapatkan bantuan dan dorongan 3 roda atau 3D dari kuasa doa, mendapatkan dana, dan melakukan aktivitas serta daya. Yang maksimal, baca di Matius 28 ayat 18-20, Yohanes 14 ayat 16, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2 Timotius 3 ayat 16, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ini adalah beberapa contoh ayat dalam Alkitab yang menggambarkan fungsi kerasulan dalam ajaran Kristen. Kerasulan dalam kekristenan berkaitan dengan peran Yesus Kristus sebagai juru selamat dan utusan Allah untuk menyelamatkan manusia dan membawa pesan keselamatan. Ingat perjalanan iman pertama, kedua dan ketiga dari Rasul Paulus untuk membangun gereja. Selain itu, para rasul dan penginjil juga memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran-ajaran Kristiani kepada dunia. Baca tentang Rasul Paulus dalam perjalanan misi, iman, pertama,
Kisah Para Rasul 13 dan 14. Kedua, Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Ketiga, Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Peranan, main peran, role playing, melakukan fungsi kerasulan. Topik 1. Church Multiplication, pertumbuhan gereja induk atau lokal yang dahsyat. 2. Bagaimana caranya dari persekutuan doa menjadi gereja. Demikianlah akhir dari pengenalan pelayanan misi Kristiani. Dengan modul-modul pelayanan ini di bagian penutup ini akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bermain peran, role playing. Bermain peran, role playing, merupakan suatu metode pembelajaran yang melibatkan peserta seminar langsung untuk memerankan suatu cerita pada kehidupan nyata. Bermain peran berpengaruh terhadap kemampuan serta memotivasi untuk mengikuti seminar selanjutnya. Bermain peran memiliki tujuan tertentu ketika dilakukan dalam belajar mengajar. Kedua, sertifikat. Setiap peserta seminar akan diberikan sertifikat. Ketiga, setiap peserta diperbolehkan untuk mendapatkan baik hard copy maupun soft copy bahan-bahan seminar. Selamat bergabung dengan kami untuk melakukan pendaftaran peserta serta berpartisipasi dalam seminar ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.